Suryatmaja, menikah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono keempat lahir pada tanggal 3 April tahun 1804. Nama asli beliau adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Beliau adalah putra ke-18 Sultan Hamengkubuwono III yang lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Dari hasil pernikahannya Sri Sultan Hamengkubuwono keempat dikaruniai 16 orang putra dan 2 orang putri, yaitu Kanjeng Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudipya Raja Putra Narendra ing Mataram, meninggal pada usia 108 hari. Gusti Raden Mas Gatot Menol, naik tahta sebagai Hamengkubuwono V. Bendara Pangeran Harya Hangabehi dikenal sebagai Bendara Pangeran Harya Suryadiningrat atau Bendara Pangeran Harya Panengah. Gusti Raden Mas Mustaya, kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi, naik tahta sebagai Hamengkubuwono V. Bendara Pangeran Harya Surya Negara. Beliau adalah sastrawan Jawa ternama, serta penulis utama Babad Ngayogyakarta. Bendara Raden Mas Tritusta, meninggal pada usia muda. Gusti Bendara Raden Ayu, menikah dengan Kanjeng Pangeran Harya Yudanegara pertama atau Kanjeng Raden Tumenggung Prawiradirja. Bendara Raden Mas Sunadi, Bendara Raden Ayu Danureja, Bendara Raden Ayu Niti Negara, menikah dengan Kanjeng Raden Tumenggung Niti Negara II, cucu Hamengkubuwono II dari pihak ibu. Bendara Raden Ayu Jayaningrat, menikah dengan Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat. Bendara Raden Ayu Suryatmaja, menikah dengan Kanjeng Raden Tumenggung Suryatmaja. Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, meninggal pada usia muda. Bendara Raden Ajeng Mutoina, Bendara Raden Mas Pirngadi, Bendara Raden Mas Samadikun. Sri Sultan Hamengkubuwono keempat meninggal pada tanggal 6 Desember tahun 1823. Beliau merupakan satu-satunya Sultan Yogyakarta yang meninggal di usia sangat muda, yakni 19 tahun. Beliau dimakamkan di Astana Kasuwargan, Pajimatan Imogiri. Sultan Hamengkubuwono keempat adalah Sultan ke-6 Kesultanan Yogyakarta yang menggantikan Sultan Hamengkubuwono III. Beliau memerintah selama 9 tahun. Seperti halnya sang ayah, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono III, tidak banyak keterangan atau sumber yang menceritakan secara detail dan panjang mengenai sosok Sultan Hamengkubuwono keempat ini. Ketika beliau berusia 10 tahun, ayahanda beliau yang waktu itu menjabat sebagai Sultan Yogyakarta wafat. Karena itu, tahta kerajaan pun jatuh ke tangan beliau. Namun, karena usianya baru menginjak 10 tahun, maka beliau memerintah kerajaan dengan didampingi oleh seorang wali pemerintahan, dan wali itu selama 6 tahun memerintah dengan didamping seorang wali. Pada tahun 1820, Sri Sultan Hamengkubuwono keempat mulai memerintah sendiri. Pasalnya, pada waktu itu, Paku Alam pertama meletakkan jabatannya sebagai wali raja. Sultan Hamengkubuwono keempat pun memerintah secara mandiri selama 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, setelah masa 3 tahun itu, tepatnya pada 1823, ada yang mengatakan 1822, Sultan Hamengkubuwono keempat meninggal secara misterius. Dikatakan misterius, karena beliau meninggal secara tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya dan di usia yang sangat muda. Beliau meninggal ketika sedang bertamasya. Karena itu, beliau kemudian diberi gelar Anumerta Sinuhun Jarot Seda Besiar. Sungguh ironis nasib Kesultanan Yogyakarta. Sebab, ketika ditinggal wafat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono keempat, putra mahkota atau pewaris tahta kerajaan waktu itu masih berusia 3 tahun. Usia sekecil itu tentu saja bukanlah standar minimal dari seorang pemimpin. Namun, karena berbentuk kerajaan, yang meniscayakan kedudukan raja adalah warisan, maka Sri Sultan Hamengkubuwono kelima pun diangkat menjadi Sultan ke-7 Keraton Yogyakarta di usianya yang masih sangat belia, 3 tahun. Dengan demikian, sejak tahun 1823, Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh seorang balita. Kesultanan Yogyakarta di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono keempat. Seperti diketahui, Sultan Hamengkubuwono keempat memimpin kerajaan selama 9 tahun. Namun, dalam waktu yang cukup lama itu, hampir tidak ada perkembangan signifikan yang terjadi pada Kesultanan Yogyakarta. Hal JTU dikarenakan sewaktu memimpin Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono keempat tidak berkuasa secara penuh dan mutlak, melainkan hanya menjadi simbol. Pada masanya,
Justru yang memiliki kuasa luas dan kuat adalah Patih Danureja IV yang merupakan antek setia Belanda. Patih Danureja IV tampaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan emas di Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang anak muda berusia belasan tahun. Karena itu, Patih Danureja IV menguasai hampir semua jabatan penting di keraton. Jabatan-jabatan penting itu diduduki oleh saudara-saudaranya yang diangkatnya sendiri. Dengan demikian, kekuasaannya pun semakin merajalela. Kekuasaan Patih Danureja IV ini terus meningkat sampai setelah masa Sri Sultan Hamengkubuwono V, yakni ketika Sultan Hamengkubuwono II mengambil alih tahta di usianya yang sudah tua.